Pemirsa, kita lanjutkan dialog Jurnal Pagi. Andi, ini kalau kita lihat kecemasan ini kan juga banyak ada di BEM mahasiswa di seluruh Indonesia juga ketika reaksi dari realita yang ada pemerintahan Jokowi seperti ini. Kalau kalian tuntutannya kan memang ingin bahwa korupsi diberantas, tetapi ada beberapa tuntutan yang berbeda. Kenapa ada friksi atau seperti apa? Kalian tidak solid seperti itu dikatakan? Iya, sebenarnya memang beberapa minggu yang lalu itu sebenarnya kami sudah mendeklarasikan Catur Cita Universitas Indonesia, di mana memang Catur Cita itu berisi sebuah tuntutan yang cukup komprehensif, menggambarkan bagaimana kondisi bangsa kita hari ini. Ada 4 hal yang kita tuntut. Kemarin yang pertama memperkuat KPK sebagai lembaga anti korupsi, kemudian reformasi Polri dan lembaga peradilan, bersihkan demokrasi dari oligarki, dan yang terakhir turunkan harga dan berantas mafia. Artinya kalau kita melihat konteks itu memang sebenarnya kami mencoba untuk menyampaikan tuntutan kami sesuai dengan permasalahan yang begitu kompleks. Nah, tuntutan itu hadir sebenarnya sebagai bagian dari sikap kami gitu ya, mahasiswa untuk membangunkan Presiden Jokowi JK gitu. Karena kami melihat bahwa sampai 6 bulan pemerintahan Jokowi JK sampai hari ini kita bisa melihat seolah-olah pemerintahan itu masih tertidur dan larut dalam mimpi-mimpinya. Nah, kami ingin membangunkan presiden dan wakil presiden tentu dengan tuntutan yang kami sampaikan itu agar mereka bangun gitu ya, bangun dan melihat realita kondisi bangsa hari ini. Andi, tuntutan kalian kan konstruktif ya, tetapi beda di daerah, lebih destruktif dan juga ada beberapa tuntutan yang berbeda. Kalian berkomunikasi dengan BEM daerah begitu seperti apa? Iya, kalau berkomunikasi pasti kita ada aliansi BEM seluruh Indonesia, di mana di sana kita memang menjalin komunikasi yang intensif dengan paling tidak dengan presiden mahasiswa yang ada di berbagai kampus. Tetapi terlepas dari memang ada beberapa tuntutan yang mungkin tidak seirama gitu ya dengan kami yang ada di dekat pusat kekuasaan, tetapi kami meyakini bahwa substansinya sama, bahwa kami ingin menyelamatkan bangsa ini dari oligarki dan juga dari kekuatan-kekuatan politik yang sebenarnya sampai hari ini masih mengendalikan bangsa ini. Kami tidak ingin dan kami tidak rela ketika 30 tahun ke depan kami yang diamanahkan untuk memegang dan mengelola bangsa ini, tetapi kemudian sumber daya alamnya itu setelah habis dikorupsi oleh koruptor hari ini. Kami tidak rela. Dan saya kira semangat itu yang dibawa oleh seluruh mahasiswa Indonesia, meskipun memang bisa dilihat beberapa tuntutan mungkin tidak seiring dan tidak seirama seperti itu. Pak Ardi, sebagai saksi sejarah tahun 98 juga ya begitu. Kalau kita lihat gerakan mahasiswa sekarang ini seperti mungkin dalam keadaan yang berbeda dengan masa sebelumnya. Bagaimana Anda melihatnya dan tuntutan yang sekarang ini juga relevansinya dengan keadaan yang terjadi? Iya, gerakan mahasiswa itu dari bergeraknya itu memuncaknya itu kan berawal dari gerakan kritik ya, lalu kritik, protes, lalu ujung-ujungnya itu revolusi, artinya merombak ke sistem, merombak ke kekuasaan, karena memang ini sudah parah gitu. Itu yang terjadi tahun 66, angkatan 66 dan itu 98. Nah, tampaknya sekarang ini masih awal ya, masih belum sampai ke sana, karena pertama ini mahasiswanya sendiri sekarang bagian terbesarnya itu adalah pemburu karir, ya, jadi belajar tekun dan sistemnya dibuat sedemikian rupa sehingga dia mencapai karir yang baik. Ya, itu intinya gerakan mahasiswa. Jadi dia kehilangan waktu, kehilangan kesempatan. Malah sekarang ini kan diskusi-diskusi aja jarang itu ya mahasiswa. Enggak. Oh, itu sebelum 98 itu saya sampai capek lesehan di mana-mana diskusi dengan mahasiswa di mana-mana di seluruh Indonesia. Nah, sekarang masih jauh dari itu. Lalu kondisi sosial sekarang, kondisi masyarakat ya belum memaksa mahasiswa untuk bergerak sampai arah revolusi itu, karena masih 5% PDB-nya. 5% itu masih lumayan untuk golongan menengah atas, walaupun bawah nggak kebagian, tetap saja 10% pun tak kebagian di bawah, tapi menengah atas. Jadi yang menopang gerakan mahasiswa itu kan menengah atas, bawah itu ideologinya, yang menopang menengah atas. Nah, itu buktinya aja.
kenapa Presiden SBY nggak bisa jatuh sampai di demo pakai kerbau yang ditulis SBY? Karena golongan menengah nggak mendukung gerakan itu. Golongan menengah enak menikmati hasil SBY 5-7%. Andi, perjuangan kalian cukup keras juga ya, karena kan tadi Pak Arbi mengatakan ya golongan menengah juga ya tidak terlalu mendukung kalian, tapi juga kalian protes dengan keras begitu segenap upaya. Ini bagaimana hambatan seperti apa di lapangan? Memang kondisinya hari ini gerakan mahasiswa akan terus berbenah dan melihat bagaimana kemudian zaman itu sudah berubah. Saya tidak ingin membandingkan bagaimana kemudian gerakan mahasiswa 66 ataupun 98 dengan hari ini, karena bagi kami setiap masa itu selalu ada ciri khas pergerakannya seperti itu. Dan kami melihat konteks hari ini adalah kita ingin bagaimana kemudian pemuda, dalam hal ini mahasiswa, bukan hanya berbicara tentang perlawanan, tetapi juga berbicara tentang partisipasi. Nah, ini yang coba kita dorong dengan konteks hari ini, bahwa kondisi pemerintahan yang tentunya berada dalam iklim demokrasi, tentu kita akan terus mendorong bagaimana kemudian arah gerakan mahasiswa itu bukan hanya perlawanan, seperti cara hanya membangun kalian ya, bagaimana soliditas dan juga partisipasi masyarakat seperti apa? Ya, tentu kita mengajak masyarakat gitu ya, mengajak masyarakat untuk lebih aware terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Tentu dengan aksi parlemen jalanan yang kami lakukan itu salah satu bagian dari kami mencoba mengkampanyekan kepada masyarakat apa sebenarnya yang salah di negeri ini dan apa yang harus diperbaiki. Saya kira tugas mahasiswa tentu ada di ranah yang seperti itu. Kalau kita melihat lagi bahwa ada banyak ya isu yang mengemuka juga di media sosial bahwa mahasiswa ada yang ditunggangi, digembosi, dan kalian pernah mendapatkan tawaran-tawaran dalam tanda kutip istimewa begitu, ada yang menelpon atau seperti apa, Andi? Iya, kalau tawaran tentu kepentingan terhadap gerakan mahasiswa itu sangat banyak. Di luar gerakan mahasiswa kepentingan itu begitu banyak. Tetapi saya ingin tegaskan bahwa sampai kapanpun logika yang akan kami pakai adalah logika mahasiswa. Bukan logika politisi, bukan logika partai, ataupun logika-logika yang lain. Banyak politisi yang menelpon kalian begitu ya untuk bisa... Ya pasti ya, kepentingan di luar kami pasti banyak. Dan tentu kami tidak ingin serta-merta percaya, dalam artian ya sampai kapanpun logika mahasiswa akan selalu kita kedepankan. Logika yang mengedepankan suara publik, logika yang mengedepankan bagaimana kemudian publik menilai pemerintahan, dan itu yang akan selalu kami suarakan tanpa memandang logika-logika partai atau logika-logika politisi yang ada. Pak Arbi, ini bagaimana sih Pak mensinergikan protes mahasiswa ini dengan juga partisipasi masyarakat begitu? Sekarang kan masyarakat juga sepertinya cuek begitu, protes atau apa ya, keadaan negara skeptik karena bahwa tidak ada perubahan, masyarakat semakin jengah begitu. Seperti apa nih Pak mengkolaborasikannya? Tradisinya di kalangan mahasiswa kan memang ya mahasiswa penyambung lidah rakyat begitulah kira-kira kan. Jadi ya seperti sekarang itu BEM menangkap ada 4 tuntutan, saya kira itu yang memang mewakili apa yang dirasakan rakyat. Nah itu sudah benar. Jadi masalahnya sekarang adalah bagaimana itu disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa, dan kemudian bagaimana secara sistematik dihadapkan kepada pemerintah, kepada penguasa, kepada partai-partai. Jadi sasarannya mestinya bukan hanya pemerintah, tapi partai. Karena ini partai dan pemerintah ini sekarang ini dua kekuasaan, dua pusat kekuasaan yang tidak selalu sejalan, mereka jalan masing-masing. Nah, oleh karena itu tidak bisa hanya pemerintah, tapi partai juga harus didorong, diingatkan oleh mahasiswa. Andi, seberapa besar kalian berkomunikasi? Sering nggak sih berkomunikasi dengan mungkin pemerintah, tapi juga utamanya Jokowi gitu ya, dengan gayanya Jokowi yang memang cukup melakukan kedekatan atau belusukan dan lainnya, itu kan kalian bisa masuk ke dalam hal itu untuk bisa berdialog langsung begitu? Iya, sampai sejauh ini memang mahasiswa belum pernah ya melakukan dialog langsung dengan presiden, tetapi bagi kami, dengan kami turun ke jalan itu sebenarnya sudah mengindikasikan bahwa sebenarnya ada yang salah di negeri ini. Dalam artian kami sudah cukup puas gitu ya ketika kita sudah menyuarakannya di parlemen jalanan. Artinya bahwa nanti ada dialog atau tidak, saya kira itu bukan yang paling utama buat kami, tetapi kemudian yang paling utama adalah bagaimana kemudian kita
turun ke jalan, kemudian melakukan aksi-aksi dan menyuarakan apa yang dirasakan oleh publik kebanyakan. Sampai sekarang belum pernah ada dialog sepanjang 6 bulan pemerintahan Jokowi JK, belum pernah ada dialog dengan mahasiswa. Akankah ada gerakan besar lagi nih setelah kemarin kalian hari Jumat? Ini kita bahas ya. Mungkin di bulan Mei akan ada agenda besar lainnya begitu, Andi dan Pak Arbi. Kita akan jeda dulu. Sesaat lagi kami akan kembali.